Salam, selamat malam Bapak Ibu yang senantiasa mengikuti ibadah-ibadah dari Jemaat Masaleh, terkhusus pada malam hari ini kepada kekasih-kekasih ibu-ibu PWGT Jemaat Masaleh. Sungguh kita bersyukur bahwa pada sore hari ini kita boleh dipertemukan lewat ibadah perdana PWGT Jemaat Masaleh yang saat ini kita akan laksanakan, dan yang menjadi mimbar pelayanan kita pada saat ini ialah saudara kekasih kita Ibu Ruth Minggu Papa Puasa dan Ibu Erlina Parasa bersama dengan anak kekasih keluarga Puang Madonna Ekaristi Saragi. Mari segenap ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut dalam ibadah penyembahan pada saat ini, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Mari kita puji. Puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaannya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari segenap Bapak Ibu kita bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur 99 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa.
Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kita mengangkat pujian Di Hatiku, Ya Yesus. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa kami di sorga. Allah yang empunya kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di malam ini kami bersyukur bahwa ibadah PWGT Jemaat Masaleh boleh dilaksanakan pada saat ini. Dan ibadah ini adalah ibadah perdana di tahun 2022. Dan hari ini menjadi mimbar pelayanan keluarga Ibu Ruth Minggu Papa Puasa, keluarga Ibu Erlina Margareta S. Parasa, Nyonya Puang Madonna Ekaristi Saragi. Terima kasih kami telah berhimpun bersama-sama dan kami akan menikmati firman-Mu lewat persekutuan kami pada malam ini. Ya Allah di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami semua. Semoga firman-Mu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu mengingatkan kami bagaimana kami hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Sebab kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita
hari ini diambil dari pertama Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Pertama Raja-Raja pasal 19, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alta menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin firman Tuhan. Dari bacaan kita, Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, saya memberi sebuah tema perenungan, yaitu tidak ada kata-kata menyerah. Tidak ada kata-kata menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari pada malam ini, pada ibadah perdana PWGT Jemaat Masaleh. Di kalangan orang Toraja ada syair yang cukup terkenal. Syair itu mengatakan, buah araka di patumba, ia mo dalle, ia mo pasukaran. Apa hendak dikata, nasib memang sudah suratan. Lewat syair ini, saudara-saudara, telah menyebabkan banyak orang terlalu mudah menyerah dalam sebuah perjuangan. Dengan berlindung di balik kata-kata
itu sudah nasib. Lalu apa kata Tuhan saudara-saudara dengan orang yang menyerah pada nasib? Mari kita melihat bagian bacaan kita hari ini. Dari pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Bacaan ini berisi tentang perjalanan Nabi Elia dan Berseba ke Horeb, yang jaraknya saudara-saudara sekitar 400 kilometer. Perjalanan yang ditempuh oleh Elia ini merupakan sebuah perjuangan. Mengapa? Karena ia hendak dibunuh oleh Isabel, istri Raja Ahab. Ayat yang keempat pembacaan kita menjelaskan bahwa baru sehari perjalanannya ia sudah tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan dan perjuangannya. Kekuatannya, tenaganya, dan semangatnya sudah habis. Akibatnya apa? Akibatnya ia berhenti dan ia mengatakan, aku ingin mati saja. Atau dengan kata lain, ia menyerah dengan keadaan. Atau dapat dikatakan bahwa apa hendak dikata nasib sudah suratan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itulah, yaitu ketika ia menyerah dan bahkan berlindung di balik nasib, malaikat Allah menyentuh dan menegur dia. Kepada Elia yang sedang menyerah pada nasib, malaikat mengatakan, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Untuk suatu perjalanan yang jauh, memang membutuhkan bekal yang cukup. Dan dalam dunia militer merupakan kelasiman, bahkan wajib hukumnya, bahwa jika seorang tentara hendak berjalan jauh, selalu membawa ransel supaya dapat bertahan dalam menempuh perjalanan, bahkan tahan dalam menghadapi serangan. Ransel yang mereka bawa itu penuh dengan makanan dan minuman. Dan bukan hanya nasi, bukan hanya lauk, tetapi isinya semuanya sudah komplit. Bahkan masakannya bukanlah masakan yang asal-asal. Isi ransel itu memang sudah diyakini bisa membuat seseorang menjadi tahan. Berdasarkan kebiasaan seperti itu, saudara-saudara, sehingga kepada Elia dikatakan, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Dalam cerita selanjutnya, kita melihat bahwa ketika Elia memakan makanan dan meminum minuman dari Tuhan, ia menjadi kuat dan mampu melanjutkan perjalanan dengan jarak tempuh sekitar 400 kilometer. Berkat makanan yang dari Tuhan, Elia menjadi mampu berjalan selama 40 hari, 40 malam.
Saudara-saudara, simbol angka 40 di sini bukan sekedar 20 tambah 20. Bukan sekedar jumlah. Melainkan simbol, yaitu simbol kesempurnaan. Dalam Alkitab hal ini banyak dituliskan, misalnya Musa tinggal di atas gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Itu dibaca dalam Keluaran 24 ayat 18. Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2. Tuhan Yesus sesudah bangkit, ia baru naik ke sorga. Dikisahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dan lain sebagainya. Angka 40 adalah simbol kesempurnaan. Berkat makanan bekal dari Tuhan, Elia mampu mencapai kesempurnaan. Saudara-saudara, menarik di sini bahwa ketika Elia belum menerima makanan dari Tuhan, baru sehari berjalan ia sudah menyerah. Tapi ketika ia sudah memakan makanan yang disiapkan oleh Tuhan, Elia mampu berjalan menuju kesempurnaan. Di sini kita dapat melihat, saudara-saudara, bahwa rupanya di dalam Tuhan tidak ada kata-kata menyerah. Semua perjuangan bisa ditempuh asal saja kita memakan makanan dari Tuhan. Asal saja kita meminum minuman dari Tuhan. Firman Tuhan adalah bekal yang harus kita miliki dalam menjalankan kehidupan karunia-Nya. Firman Tuhan adalah bekal bagi setiap orang yang ingin berjuang untuk menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, bagi kita yang percaya kepada Allah, tidak ada kata-kata menyerah dalam kehidupan ini. Sebab kita tidak berjalan sendiri. Kita dituntun oleh kasih-Nya. Kita disertai oleh kuasa-Nya. Sehingga apapun yang kita rencanakan dan kerjakan, apapun yang kita hadapi, kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak menghadapinya sendiri. Tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita, senantiasa menghidupkan dan meneguhkan iman percaya kita dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang senantiasa kita alami sepanjang hidup kita. Mari kita nyatakan ungkapan syukur kita lewat persembahan. Firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 105 ayat 1. Berbunyi demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil menyatakan ungkapan syukur kita diiringi dengan pujian, ada damai sejahtera Allah.
Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Bagi kami orang yang percaya kepada Allah dalam hidup ini, tidak ada kata-kata menyerah. Dalam menjalani kehidupan, ketika kami menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Sebab kami yakini bahwa Tuhan yang akan bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan juga yang akan memberi segala kebutuhan bagi kehidupan kami menjalani kehidupan karunia-Nya. Itulah firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Kiranya mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan ini. Tetap mengandalkan Tuhan lewat firman-Nya. Terima kasih puji-pujian yang telah diperdengarkan bagi kami. Yang telah kami persembahkan kepadamu. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami beri. Semoga dipergunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan Tuhan. Yang masih ada pada kami, kiranya Tuhan pun juga memberkatinya. Bapa, pada malam ini, dalam rangka ibadah perdana PWGT Jemaat Masaleh. Dan pada malam ini, kedua keluarga kekasih kami menjadi mimbar pelayanan. Yang pertama, keluarga Ibu Ruth Minggu Papa Puasa. Kami mau berdoa buat keluarga kekasih kami ini. Keluarga mengucap syukur karena senantiasa dalam keadaan sehat. Dan semuanya itu diaminkan. Dapat diterima dan dijalani dalam kehidupan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau lanjutkan kesehatan kekuatan itu buat segenap keluarga Ibu Ruth Minggu Papa Puasa. Kami mau berdoa buat anak-anak karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Seperti anak Lius, Debbie yang ada di Papua. Dalam pekerjaannya masing-masing diberkati oleh Tuhan. Anak Yupit sekeluarga di Jakarta. Anak Anti dan Max bersama anak-anak. Adik Petrus, Papa di Jakarta. Bapak keluarga yaitu Bapak Simon Puasa dalam pemulihan di rumah. Orang tua dalam masa tua. Cucu-cucu dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan mereka. Kami mau berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kehidupan mereka. Tuhan tahu setiap apa yang mereka kerjakan dan lakukan.
kiranya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Setiap rencana dan tugas tanggung jawab yang tidak disebut satu persatu, yang berkenan bagi Tuhan, kiranya diberkati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan keluarga untuk melaksanakan tugas pekerjaan itu. Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga Ibu Erlina Margareta Esparasa dan Nyonya Puang Madonna Ekaristi Saragi. Keluarga bersyukur bahwa karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka senantiasa dalam keadaan sehat-sehat. Kiranya Allah senantiasa melanjutkan menyatakan kesehatan, kekuatan buat keluarga kekasih kami ini. Kami mau berdoa buat anak-anak dalam keluarga dan pekerjaan masing-masing. Seperti kami mau berdoa buat Sepanso dan Dona, Valentino dan Lia, Patrick, Tami, dalam tugas dan tanggung jawab mereka yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa mendahului setiap langkah kehidupan anak-anak kekasih. Kami mau berdoa buat cucu, yaitu Kesia, Rafaelo, Rensola, dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan mereka. Kiranya apa yang mereka cita-citakan Tuhan wujud nyatakan dalam hidupnya. Dan cucu-cucu ini boleh bertumbuh dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan cucu-cucu kami ini. Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa buat orang tua yang ada di kampung dan segenap keluarga dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada orang tua kekasih. Dimampukan untuk menjalani kehidupan di dalam masa-masa tuanya. Bagi segenap keluarga dalam rencana dan tugas tanggung jawabnya, kiranya senantiasa diberkati oleh Allah. Kami bersyukur bersama dengan keluarga bahwa pada bulan Februari yang lalu ada beberapa anak dan cucu yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk pertambahan usia itu. Dan kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan anak cucu kami yang berulang tahun bahwa hidup ini adalah karunia Tuhan. Dan pertambahan usia bersumber dari Tuhan. Sehingga hanya pada Tuhan kami boleh berserah, membawa segala kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk segala rencana, tugas dan tanggung jawab yang tidak disebut satu persatu. Dari keluarga Ibu Erlina Margareta Esparasa dan Nyonya Puang Madonna Ekaristi Saragi. Tuhan mendahului dan memberikan kemungkinan-kemungkinan yang baik lewat rencana dan tugas tanggung jawab itu. Terima kasih Bapa. Kami juga yang hadir dalam ibadah ini. Engkau melihat setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya diberkati oleh Tuhan keluarga kami. Dan kiranya lewat firman Tuhan kami diingatkan untuk tidak menyerah menjalani kehidupan karunia Tuhan. Karena Tuhan
bersama-sama dengan kami. Terima kasih kalau saat ini adalah ibadah perdana dari PWGT Jemaat Masaleh. Kiranya ke depan pelayanan ini tetap berjalan. Berkati segenap pengurus dan anggota PWGT. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bahagian pada malam ini. Liturgis dan juga bagian musik multimedia kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami mau berserah kepadamu untuk kehidupan kami secara khusus jemaatmu di Jemaat Masaleh ini. Diberkati Tuhan senantiasa dalam menyatakan tugas panggilan kami, tugas panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami ini ya Allah. Dan kiranya Engkau hadir di negara yang saat ini sedang bertikai. Kiranya keamanan dan kedamaian itu boleh terwujud. Semuanya ini kami minta Bapa hanya kepadamu. Karena dalam keyakinan kami, Engkau mendengar permohonan kami dan Engkau mengabulkan setiap permohonan kami. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari bangkit bersama-sama kita mengangkat pujian Tuhan Kau Gembala kami. Kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami di milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Segenap keluarga yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman yang saudara-saudara sudah dengarkan tadi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah penyembahan kita pada malam hari ini bersama dengan kekasih kita, Ibu Ruth Minggu Papa Puasa, juga dengan Ibu Erlina Margareta Parasa dan anak kekasih Puang Madonna Ekaristi Saragi, kiranya tetap teguh dalam menjalani kehidupan, tetap mengandalkan Tuhan dan
berbahagia senantiasa bersama dengan keluarga. Atas firman Tuhan yang telah didengarkan bagi kita, diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH yang telah menjadi berkat bagi kita sekalian peserta ibadah pada malam hari ini. Kiranya Bapak Pendeta senantiasa diberi kekuatan, kesehatan yang baik, dan sukacita mengangkat tugas pelayanan terlebih di tengah-tengah jemaat Masale dan tetap berbahagia bersama dengan keluarga. Pun juga terima kasih kepada multimedia, operator musik, dan kepada seksi ibadah PWGT yang telah mempersiapkan ibadah pada malam hari ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Kiranya semua pelayanan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dari gedung Jemaat Masale kami menyapa Bapak Ibu, teruslah menjalani kehidupan bersama Tuhan dan senantiasa menyerahkan segala kehidupannya hanya kepada Dia yang mempunyai kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.